Karena saya pengen punya anak, suami saya nggak mau punya anak. Alasannya kenapa? Kalau dari awal pernikahan nggak ada omongan seperti halnya itu kan, tadi kan dari awal nggak ada ngomong bahwa saya nggak mau punya anak dari awal. Kalau mungkin dari awal ngomong seperti itu kan jadi pertimbangan saya juga kan. Untuk Nggak benar. Nggak benar. Suami saya tidak pernah mukul, tidak pernah niat. dalam rumah tangga berapa punya anak berapa? Saya belum punya anak. Mbak Vicky Itu kayaknya termasuk faktor juga nggak sih Mbak Vicky jadinya ribut? Iya, karena saya pengen punya anak, suami saya nggak mau punya anak. Alasannya kenapa? Kalau dari awal pernikahan nggak ada omongan seperti halnya itu kan, tadi kan dari awal nggak ada ngomong bahwa saya nggak mau punya anak dari awal. Kalau mungkin dari awal ngomong seperti itu kan jadi pertimbangan saya juga kan. untuk menikah. Tapi ternyata kesini-sininya dia nggak siap punya anak dan nggak mau punya anak gitu. Alasannya karena nggak siap, Karena memang nggak mau punya anak. karena nggak mau. Dia bilang ya mungkin kalau punya anak nanti ribet. Sampai spontan pernikahan pun seperti itu. Iya. Itu menjadi salah satu faktor juga. Karena mau bagaimanapun perempuan ya nasibnya pasti pengen jadi ibu gitu. Jadi ya halnya ya salah satu pemicu ributnya rumah tangga saya adalah masalah anak juga. Itu faktor terbesar juga. Tante, konten seperti apa sih Tante melihat adanya konflik? Sedih ibunya. Iya jangan. Mbak Vicky, ini kan Mbak Vicky sudah lama nggak di dunia entertain ya. Mungkin itu karena faktor suami juga apa gimana? Enggak sih, sebenarnya kan saya masih beberapa kali, tapi mungkin kadar syuting saya dikurangi. Saya masih syuting sama Indigo juga kan, itu tuh sempat jadi presenter. Terus masih ngambil beberapa kali syuting FTV juga, atau masih bisnis juga dengan adik saya. Tapi mungkin kadar saya syuting tidak seperti waktu saya sebelum menikah gitu sih. Ini akan balik lagi ke dunia entertain pastinya Mbak Vicky. Mungkin bisa jadi, karena yang membesarkan saya juga kan dunia entertain juga. Tapi hari ini suami tidak datang ya? Mohon. Mbak Vicky bakal terus hadir sidang apa seperti apa? Ya, karena saya penasaran dengan semua sebenarnya apa yang terjadi, kan nanya kan apa yang terjadi. Saya pun juga bertanya sama diri saya, sebenarnya apa sih yang terjadi. Makanya saya curious, saya penasaran, dan saya akhirnya memang datang terus. Dan suami tidak pernah hadir. Sekali hadir. Sekali hadir. Mediasi itu tidak ada kesepakatan yang membuat kalian rujuk kembali atau gimana? Kita berdua sudah tidak bisa. Kalau boleh tahu nih Mbak Vicky, mungkin nggak sih ada orang ketiga? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. No comment. Tidak tahu ini orang No comment. no comment kan bisa iya bisa tidak gitu Mbak Vicky. Dari sendiri aja ya. No comment. Oke, harapannya Mbak Vicky apa? Harapannya saya bisa gini loh, siapapun yang mau mengarungi rumah tangga dengan cukup lama seperti saya kan, ini juga berharap bahwa perceraiannya pun juga bisa damai ya. Menikah juga baik-baik, saya berharap bercerainya juga bisa damai, bisa baik-baik, tidak dipersulit, bisa menjadi keluarga, dan kedepannya saya juga bisa jadi saudara lagi, dia bahagia, saya bahagia, itu sih. Tapi komunikasi terakhir dengan Udah nggak tahu. terakhir kapan? Pas gugatan itu 4 bulan yang lalu. 4 bulan Artinya yang sudah lalu. pisah rumah sejak kapan? Sudah 1 tahun, 1 tahun bisa rumah. kurang lebih gitu. Agenda selanjutnya apa nih? Agenda selanjut sidang berikutnya minggu depan itu saksi dari termohon, Dari yaitu termohon. Vicky. Akan bawa siapa nantinya? Masih kita pikirin. Ada gugatan harta gunung gini di gugatan ini? Belum. Saya hanya ingin menghimbau kepada siapapun wanita yang ingin menikah dan tidak mengerti apa-apa tentang hukum sebelum menikah, jika mungkin sebelum pernikahan mungkin harus lebih hati-hati, ada apa mungkin hukum-hukum yang menjerat untuk kedepannya, itu aja, supaya tidak salah langkah ya, mungkin seperti ya tidak ada penyesalan dan salah langkah, seperti ya tidak merasa dibodohi juga, seperti apa yang saya alami. Mbak Vicky berarti 10 tahun ini merasa menyesal?
Saya tidak menyesal menikah, Mbak. Saya nggak menyesal menikah. Saya mencintai suami saya mencintai suami saya menikah adalah bagian dari hidup saya. Cuma mungkin saya kurang hati-hati, saya tidak mengerti hukum, saya ya terlena karena cinta. Balik lagi kan, ini ya buat saya jadi saya merasa memang saya yang bodoh gitu. Saya yang bodoh aja. Jadi buat saya himbauannya adalah untuk wanita-wanita yang mungkin menikah, yang tidak mengerti apa-apa soal hukum, sebelum menikah ada mungkin obrolan-obrolan sebelum menikah, harap diperhatikan lewat hukum dulu. Emang Hingga kini sebelumnya masih cinta ada nggak apa? sih? Kalau ditanya masih cinta, Mas. jujur masih banget. Nggak munafik lah saya. Karena saya pacaran cukup lama juga ya, 5 tahun ya. Merasa Jadi saya- dibodoh. Merasa Merasa dibodohi dibodohi apa itu sih? apa sih, Mbak? Ya sebenarnya itu cuma masalah seperti tadi saya bilang, masalah hukum harus lebih hati-hati itu aja. Oke, siap. Thank you, Mbak.